Pembina LPM Polhut. Untuk Ibu Rismiati, BAMCS, Waktu dan Media, kami persilahkan. Ya, sudah kedengeran Mbak suaranya? Sudah, Ibu. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa-mahasiswi, terutama Mbak Jilan ya selaku Ketua Potlot, kemudian Mbak Iftahli tadi selaku Ketua Panitia penyelenggaraan acara ini, kemudian juga pembicara untuk acara ini, kemudian Ketua BEM, Ketua Senat FSM, dan lain-lain. Serta tidak lupa para peserta yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara ini. Saya berharap semuanya sehat gitu di tengah kondisi yang mungkin kalau di Semarang, mungkin Mbak-mbak ini nggak di Semarang ya, kalau di Semarang ini benar-benar mencekam gitu karena ya kasus COVID yang sedang tinggi-tingginya. Ya saya berharap semua yang ada di sini semua tetap sehat. Kita juga berdoa semua sivitas akademika di Undip semua diberi kesehatan, yang sedang sakit cepat diangkat sakitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan saya juga tidak bisa lama-lama karena barusan mendapat kabar tetangga saya yang sedang isolasi mandiri ini qadarullah meninggal. Jadi kebetulan jadi RT, jadi saya mungkin singkat saja di sini dan nanti mungkin harus langsung live karena harus mengurus satu dan lain hal. Yang kedua tentu saja ini saya lanjutkan tadi kepada panitia, saya ucapkan selamat di tengah keadaan yang seperti ini masih bisa mempunyai energi, masih bisa mengadakan acara ini. Kita bisa membuktikan bahwa di tengah PPKM apapun namanya ini ya, PPKM darurat maupun PPKM mikro maupun penebalan PPKM mikro, ini kita tetap bisa produktif, tentu saja tetap dengan menjaga protokol kesehatan, karena di saat ini kesehatan itu adalah yang paling utama. Kemudian tidak lupa kepada para peserta, maksimalkanlah apa yang Anda pelajari hari ini, gitu. Niatkanlah kedatangan Anda hari ini walaupun lewat Zoom itu untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat nanti ke depannya gitu. Tidak hanya yang penting dapat sertifikat atau apa gitu. Semoga benar-benar bisa bermanfaat, bisa ya digunakan untuk ke depannya. Ya mungkin tidak usah panjang lebar. Pada akhirnya mungkin nanti bisa dimulai dengan doa juga agar semua gitu acara ini lancar, semua diberi kesehatan, dan virus COVID ini cepat wabah virus COVID ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu kurang lebih saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih. Selanjutnya JS untuk sambutannya. Selanjutnya apa lagi nih Kak Ijika? Selanjutnya adalah bacaan CV moderator yang akan membantu kita dalam memandu jalannya acara. Untuk media, silakan share screen CV dari moderator. Baik, moderator kita kali ini adalah Kak Mahfudoli Nuha, yang biasa dipanggil Kak Nuha, yang berasal dari jurusan Teknik Listrik Industri Angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Kak Nuha ini punya ketertarikan nih di bidang pendidikan, politik, dan jurnalistik, dan hobinya ini senang membaca dan mengamati apa saja. Kak Nuha ini berasal dari Semarang, dari riwayat pendidikannya kita bisa lihat dari SMA Negeri 3 Semarang, dari 2016 sampai 2019, dan sampai saat ini masih berada di Universitas Diponegoro. Wah, kalau dilihat-lihat, pengalaman organisasinya cukup banyak juga nih, Kak Nagia. Iya nih, pengalaman organisasinya Kak kayaknya banyak juga ya. Kita lihat nih, pernah jadi wakil intern majalah Jameti SMA Negeri 3 Semarang tahun 2017 sampai 2018. Terus pernah jadi staf divisi desain LPM Manunggal tahun 2019 sampai 2020. Dilanjutin lagi, jadi redaktur pelaksana desain LPM Manunggal tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian juga staf ahli bidang Litbang UKM Panahan Undip tahun 2021 sampai sekarang masih berlangsung. Selanjutnya pelatihan-pelatihan yang pernah diikutin sama Kak Nuha nih. Ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar tahun 2019 dan dilanjutin lagi pelatihan jurnalistik tingkat lanjut tahun 2020. Wah, keren banget nih Kak Nuha. Iya nggak, Ici, Kak?
Iya nih, makanya. Keren kan teman-teman? Yuk kita langsung panggil aja nih. Buat Kak Nuha, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat Ijika sama Nagia. Sebelumnya, apakah suaraku sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Sudah terdengar. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Hai, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Nah, meskipun sekarang hari Minggu, aku senang banget teman-teman mau menyempatkan diri buat hadir di acara Pelatihan Desain 2021 yang diadakan oleh LPM Potlot. Dan tentunya di pelatihan ini kita akan mendapat insight dan materi baru dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Nuha yang akan menjadi moderator pada sesi pelatihan di pagi hari ini. Dengan tema Break the Limit Through Graphic Design to Improve Your Skill. Nah, di era pandemi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan desain, terutama dalam bentuk digital, itu semakin tinggi. Entah dalam bentuk logo, poster, desain sosial media, dan lain sebagainya. Nah, di pelatihan desain 2021 ini, hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar desain, semoga bisa terjawab melalui pemaparan materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. So, jangan lupa buat siapin starter pack-nya, mulai dari kertas, pensil, laptop, atau aplikasi desain yang akan kita pakai nanti. Wah, rupanya Kak Vini udah ada di tengah-tengah kita semua nih. Hai Kak Vini, selamat pagi Kak. Hai, selamat pagi. Wah, gimana nih kabarnya Kak? Sehat, sehat. Lagi di mana nih Kak? Di rumah aja atau? Iya, di rumah aja. Di PPKM ini tentu Kak Vini juga di rumah aja ya. Nah, teman-teman kenalin nih speaker kita pada pagi hari ini, Kak Vini Carisa. Mungkin peserta-peserta di sini udah ada yang tahu Kak Vini atau udah ngepoin Kak Vini lewat IG-nya. Nah, for your information, lewat akun IG-nya di @vini.design, Kak Vini sering banget nge-share tips and trick tentang desain. Dan juga Kak Vini ini founder dari platform desain @createcrack.id. Wah, keren banget kan? Oke, baik. Nggak usah berlama-lama lagi, aku akan langsung membacakan CV dari Kak Vini kepada operator. Dipersilahkan untuk share screen. Oke, Kak Vini Carisa, ini seorang user interface designer, dan Kak Vini ini menguasai banyak banget software desain, diantaranya ada Adobe XD, Photoshop, Illustrator, dan Adobe Premiere Pro. Untuk skill desain Kak Vini sendiri, Kak Vini menguasai mulai dari web design, aplikasi desain, hingga graphic and vector. Oke, selanjutnya untuk pendidikan, Kak Vini ini lulusan dari Dharma Lokta Senior High School, serta teknik informatika dari Universal University Batam. Wah, jauh banget ya Batam. Oke, untuk pengalaman desain sendiri, Kak Vini ini pernah jadi social media marketer di IDEA Digital Agency sebagai developer sosial media untuk bisnis. Kemudian di tahun 2019 hingga 2021, ini Kak Vini jadi user interface designer di PT Wafer Indonesia Batam. Dan sekarang Kak Vini sibuk di platform desainnya di createcrack.id. Wah, keren banget kan? Udah pengalamannya udah banyak, terus software yang dikuasai Kak Vini ini juga banyak banget. Oke. Baik, nggak usah. Okay. Nah, itu tadi pembacaan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Setelah lihat CV dan kenalan langsung sama Kak Vini, pasti teman-teman udah pada nggak sabar untuk dengerin materi dari Kak Vini. Nah, Kak Vini, apakah Kak Vini sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, baik. Untuk Kak Vini, waktu dan layar saya persilakan. Oke, kelihatan ya? Udah kelihatan, Kak. Oke, jadi hari itu sebenarnya materi kita simple aja. Gimana sih caranya kita membuat sebuah poster yang
menjual dan informatif pastinya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu, walaupun tadi udah dikenalin lengkap sama moderatornya. Salam kenal, nama aku Vini Carisa, kalian boleh panggil aku Vini. Dan kita santai-santai aja sih, anggap aja kayak lagi sharing-sharing antara sesama teman kuliah gitu. Jadi santai aja. Pokoknya senyamannya kalian aja gitu ya. Nah, sehari-harinya aku adalah kreatif direktur dari Create.id. Jadi Create.id itu adalah platform untuk menghubungkan antara desainer dan juga klien. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materi, aku udah siapin pertanyaan yang bisa kalian jawab masing-masing. Nah, jadi di sini aku udah siapin 2 poster. Poster ini ya pastinya poster kewirausahaan yang mengarah ke menjual makanan. Nah, menurut kalian di antara poster kanan dan kiri, mana sih poster yang menurut kalian bagus dan poster yang menurut kalian kurang bagus dan alasannya kenapa? Tapi jangan dijawab dulu karena nanti bakal aku tanyain lagi di akhir sesi. Jadi untuk sekarang boleh disimpan dulu jawabannya dan kira-kira kenapa sih kalian pilih poster yang kiri atau poster yang kanan. Oke, boleh dilihat-lihat dulu. Aku kasih 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh disimpan dulu jawabannya dan kita masuk ke materinya dulu. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang paling simple ya, dan yang mungkin paling sebenarnya kalian juga udah tahu gitu tanpa aku menjelaskan. Nah, jadi poster itu perangkat promosi dan pemasarannya dicetak satu sisi pada selembar kertas berukuran besar tanpa lipatan dan biasanya dipakai untuk promosi acara, event, ataupun produk jasa bisnis maupun usaha. Nah, dulunya poster itu sifatnya negatif banget. Nah, jadi kalau dulu masih zaman-zaman perang atau zaman-zamannya pemilu kayak gitu, mereka bakal pakai poster untuk menjelekkan lawannya. Nah, jadi benar-benar kan dulu nggak ada sosial media nih, nggak ada HP, nggak ada SMS. Jadi mereka itu kalau mau nyampein pesan ya lewat poster. Nah, jadi dulu itu poster senegatif itu. Sampai ada perkembangan zaman dan sampai sekarang poster itu udah lebih positif dan malah untuk mendukung gerakan-gerakan yang membantu dunia gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke tips membuat poster. Itu ada beberapa, yang pertama mudah dilihat, terus ada visualnya uang, tipografi dan font, dan juga warna. Kita bakal bahas satu-satu dari yang mudah dilihat. Nah, untuk mudah dilihat ini, kalian harus perhatiin beberapa hal seperti yang pertama ada judul. Judul ini pastinya yang paling besar dan mencolok. Jadi orang kalau lihat posternya, pasti yang dilihat judulnya duluan. Nah, jadi judul ini fungsinya biar orang-orang yang lagi lihat poster kita langsung tahu nih, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama si poster ini. Jadi udah jelas duluan. Jadi dia nggak perlu yang baca semua dulu, baru tahu apa yang disampaikan sama si poster. Itu untuk judul. Terus juga ada gambar. Gambar ini juga harus jelas. Gambar itu sebenarnya terbagi dari dua, antara gambar asli atau gambar ilustrasi. Jadi bisa dipakai dua-duanya, yang penting nyambung sama si posternya. Jadi kalau misalnya posternya informasi, itu masih boleh banget pakai ilustrasi. Tapi kalau kayak poster makanan, itu sebaiknya pakai gambar asli. Jadi yang berhubungan sama produk, itu lebih bagus pakai gambar asli. Karena lebih ke biar orang langsung tahu, oh produk kita tuh bentuknya seperti ini. Jadi jangan sampai pas dia beli, ternyata beda sama yang digambar. Itu kan bikin kecewa ya. Nah, terus yang ketiga ada detail. Walaupun namanya detail, kan biasanya kecil-kecil tuh. Tapi tetap harus jelas. Jadi jangan yang jadinya susah dibaca karena dia kecil. Karena detail itu lumayan penting, karena biasanya berisi informasi-informasi yang mengarah ke penjualan langsung. Terus yang kedua kita ada visual dan ruang. Di visual dan ruang ini ada 3 poin yang aku highlight. Yang pertama ada white space, kalau kalian perhatikan di sini. Nah, white space itu adalah ruang kosong. Jadi walaupun namanya white, itu nggak harus warna putih. Jadi itu tuh kayak ngasih tempat untuk bernafas si desainnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatiin, di sini tuh kosong, di sini kosong, di sini kosong. Nah, itu tuh untuk ngasih untuk nge-support si focus point. Nah, focus point itu apa? Jadi
arahnya mau kemana sih? Nah, maunya orang-orang lihat poster itu fokusnya di mana? Kalau di poster ini pastinya ke gambar produknya gitu ya. Nah, itu untuk fokus poin, dan ada juga elemen support lainnya, yaitu si support. Jadi kalau kalian perhatiin, yang api-api ini sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau dia nggak ada juga posternya tetap jadi. Nah, tapi kalau dia ada, dia bakal memberikan nilai plus-plus untuk si fokus poin tadi. Jadi lebih hidup gitu ya. Nah, itu untuk visual dan ruang. Terus kita ada tipografi dan font. Tipografi dan font ini kita semua pastinya udah kenal. Jadi di sini kita menentukan mana sih yang elemennya tuh paling penting di bagian tulisan ya. Nah, jadi kalau misalnya tipografi ini kalian bisa mengarahkan mana sih yang hierarkinya lebih tinggi. Hierarki itu kayak pangkatnya dari setiap elemen. Jadi antara judul, antara detail, dan juga detail kedua, mana sih yang hierarkinya paling tinggi? Itu pastinya sih judul. Jadi orang-orang pasti maunya dia baca judul duluan. Nah, setelah dia baca judul, dia bakal ngarah ke detail yang lebih penting. Terus balik ke detail yang paling kecilnya. Jadi ibaratnya hal-hal yang lebih menjurus lagi. Jadi lebih ke kalau judul ini kan pasti tentang apa sih posternya. Terus kalau detail itu lebih ke jam berapa buka atau penjelasan lebih lanjutnya. Dan kalau detail 2 itu lebih mengarah ke langsung penjualan. Nah, jadi tiketnya harganya berapa atau nomor teleponnya kemana, itu masuk ke detail 2. Terus yang terakhir ada warna. Nah, di warna ini kita bakal belajar aturan 60-30-10, kontras, psikologi warna, harmoni warna, dan kultur. Nah, untuk aturan 60-30-10 sendiri, itu cara kita gimana sih memilih warna. Ini cuma salah satu teknik aja, sebenarnya masih banyak lagi. Jadi caranya, kalian ambil dulu warna brandnya. Contohnya kita bakal pakai Twitter. Nah, si Twitter ini bakal jadi yang 60%-nya. Jadi di dalam desain itu dia yang paling banyak muncul warnanya. Terus untuk 30%-nya kalian tinggal ambil turunan dari si warna biru ini. Jadi birunya lebih mudah. Terus untuk 10%-nya atau biasa yang disebut aksen, itu adalah komplementer dari si warna primary atau warna brand tadi. Jadi kalau kalian lihat di lingkaran warna itu biru kan di sini. Nah, jadi komplementer itu adalah yang ada di seberangnya, yaitu si orange. Nah, jadi si orange ini bisa kita jadikan warna aksen. Terus kalian tinggal bagi aja presentasinya. Jadi sesuai desainnya 60% pasti warna biru, 30% warna biru muda, dan 10%-nya lagi aksennya. Itu untuk aturan 60-30-10. Terus kita ada kontras. Nah, di sini kontras itu fungsinya untuk menunjukkan juga mana yang lebih penting dan nggak penting. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, yang tadi, itu kan judulnya warnanya orange, sedangkan detail-detailnya cuma warna hitam biasa. Nah, itu untuk memberikan efek kontras. Jadi orang pasti fokusnya langsung ke judulnya duluan. Nah, selanjutnya ada psikologi warna, ini juga penting diketahui. Jadi kalau kalian lagi ngedesain, itu harus tahu kenapa kalian pakai warna ini. Contoh, kita lagi mau bikin poster untuk acara Valentine, itu pasti identik sama warna merah. Nah, kenapa merah? Karena merah itu lambang dari cinta, hati, dan sebagainya. Itu adalah psikologi warna. Jadi ini penting diketahui supaya misalnya nih, kita lagi disuruh mendesain poster untuk menjual makanan. Nah, kita nggak tahu nih psikologi warna, terus akhirnya kita pakai warna biru. Padahal katanya warna biru itu bisa menghilangkan selera makan orang. Nah, jadi warna biru itu dipakai untuk gym, olahraga, produk-produk yang memang untuk menurunkan berat badan atau untuk sehat. Jadi ibaratnya untuk mengurangi makan lah gitu. Jadi itu untuk psikologi warna. Terus juga ada harmoni warna, ini juga penting diketahui. Jadi kalian tuh harus tahu biru sama orange itu nyambung atau enggak sih. Biru sama hijau itu nyambung atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak paham soal ini, biasanya desainnya itu bakal bikin sakit mata gitu. Nah, selanjutnya ada kultur. Kultur ini juga penting diketahui. Jadi misalnya, kita lagi mendesain produk-produk yang kayak hijab, nah kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih kulturnya. Tahu-taunya kita pakai foto perempuan yang pakai kaos. Itu kan nggak sopan. Nah, jadinya itu juga jadinya melanggar.
Jadi kultur itu juga harus diketahui sebelum kita mendesain. Nah, selanjutnya ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, pastikan desain kita itu tetap simple. Jadi mau dia sebanyak elemen apapun, tetap bikinnya nyaman untuk dilihat dan nggak terlalu ramai dan bisa disusun supaya dia seimbang. Tuh. Nah, jadi desain yang baik itu bukan desain yang detail, tapi gimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembacanya. Jadi nggak penting dia sampai misalnya nih, sampai misalnya kita bikin poster restoran, terus kita sampai bikin yang punya siapa, yang masak siapa, itu kan sebenarnya orang juga nggak mau tahu gitu ya. Itu kan namanya detail, tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Mungkin lebih pentingnya tuh ke kita harus kemana, nomor teleponnya apa, atau harganya berapa. Nah, jadi penting untuk mengetahui kalau desain yang bagus itu bukan desain yang detail banget, tapi justru desain yang informatif. Terus kalian juga harus tahu ukuran dan jenis file dari desain yang mau kalian bikin. Jadi ini biasanya nentuinnya di awal, biar nggak bikinnya 2 kali. Nah, ada 2 jenis file yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada CMYK, ini color mode gitu sih. Nah, jadi kalau CMYK itu fungsinya untuk desain-desain yang mau dicetak. Kayak majalah, koran, poster yang di mading, dan sebagainya. Tapi kalau RGB itu untuk poster-poster yang cuma mau di-share ke sosial media. Jadi kayak misalnya Instagram, Telegram, atau di web, nah itu pakai yang RGB. Kalau misalnya nggak ngikutin ini, emang apa jadinya? Nah, nanti jadinya warnanya itu beda pas di post atau dicetak. Misalnya nih, mau dicetak tapi bikinnya pakai yang RGB. Nanti pas cetak itu warnanya pasti ada yang berubah. Misalnya biru mudanya tuh jadi agak tua atau jadi lebih muda, kayak gitu. Terus ukuran juga harus tahu, jadi misalnya untuk dicetak ya pasti kita harus ngikutin ukuran HVS atau ukuran poster. Nah, tapi kalau misalnya untuk sosial media, kalian bisa ngikutin platformnya masing-masing. Contohnya kalau di Instagram, 1080 kali 1080. Terus yang terakhir ada target audience. Target audience ini juga penting banget. Jadi, kalian ini ngedesain untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk orang tua, atau untuk anak muda, atau ibu-ibu, atau umum, karena pasti bentuknya berbeda lagi. Contohnya kalau untuk orang tua mungkin tulisannya harus agak besar, karena mereka juga pastinya udah pada rabun gitu ya. Terus kalau untuk anak-anak muda itu lebih colorful, lebih ceria. Terus kalau untuk ibu-ibu lebih ke diskon-diskonnya, bukan desainnya. Terus juga kalau untuk umum, gimana caranya kita bikin semuanya itu lihatnya tetap enak. Tuh. Nah, sebelum kita balik ke sini ada satu hal yang mau aku share. Itu tentang gimana sih cara ATM yang benar. Pastinya kalian pernah dengar ATM, tapi kenapa pas bikinnya itu kok jadinya mirip gitu ya hasilnya. Nah, jadi kita bakal bahas itu. Yang pertama, kita masuk ke inspirasinya dulu. Kita kan pasti nyari nih, apa sih desain yang kira-kira bisa kita ikuti gitu ya, bisa kita ATM. Nah, anggaplah kita ketemu desain yang ini dari Freepik. Kan nggak boleh nih kita pakai langsung mentok gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke tahap ATM-nya. Yang pertama ada amati. Di amati ini kita lihat dulu inspirasi tadi, terus apa aja sih hal yang kita suka dari desain yang tadi kita jadiin inspirasi, atau basic apa aja atau bagian-bagian penting apa yang dipakai sama desainnya sehingga desainnya itu bagus. Ini udah aku list. Yang pertama ada Memphis pattern. Memphis pattern itu yang ini, yang ada segitiga, petak, terus lika-liku, lingkaran, itu namanya Memphis pattern. Terus dia jenisnya ada yang solid dan ada yang lain. Yang solid itu yang isinya warna, yang lain itu yang cuma garis kayak gini. Nah, itu udah di list. Terus yang kedua, dia menggunakan teknik pengulangan. Jadi udah petak lagi, segitiga lagi, itu namanya pengulangan. Terus dia juga pakai elemen lika-liku, dan menurut aku ini lucu gitu. Jadi itu bakal aku pakai juga di desainku. Nah, setelah itu kita tiru nih, kita benar-benar bikin yang persis banget sama yang tadi dia bikin. Nah, jadi ini stepnya ini sebenarnya untuk belajar. Jadi kayak kita jadi tahu nih, oh cara bikin ini tuh ternyata gini, cara bikin ini ternyata gini. Terus setelah kita tiru semuanya nih, kita masuk ke tahap modifikasi.
Nah, ini nih yang paling penting. Jadi jangan sampai kita bikin yang sama persis sama yang dibikin. Contohnya, kalau kalian lihat di sini ada garis 2, kita modifikasi jadi garis yang tebal, bukan garis yang cuman garis biasa kayak tadi. Itu yang pertama. Terus kedua, ada silang-silang nih. Tadi kita ketemu silang, tapi cuma 1. Kita bikin dia sebaris itu ada 4. Nah, jadi satu elemen itu ada X-nya 4. Setelah itu kalau kalian lihat di sini, dia kan pakai lingkaran dan lingkaran garis. Nah, di sini kita bikin juga, tapi beda. Garisnya itu justru yang besar, dan yang kecil itu kita bikin garis-garisnya banyak. Nah, jadi motifnya itu beda. Terus sisanya juga sama, kalian tinggal modifikasi aja satu-satu. Setelah itu, kalian tinggal masukin ke dalam desain. Ini yang tadi garis-garis, kalian bisa masukin ke sini, terus diulang-ulang aja. Terus tadi yang lingkaran, dan juga lingkaran lainnya, terus ada silang-silang yang panjang. Jadi disusun aja, terus jadilah satu desain yang bisa dibilang hasil ATM. Nah, dan kalau kalian bandingin, itu harusnya beda jauh antara inspirasi dan hasil. Jadi benar-benar ATM itu bukan, kalau misalnya 11-12 itu namanya belum ATM. Mungkin masih menjiplak, cuman dibedain warnanya atau dipindah-pindahin elemennya biar kelihatan beda, padahal itu tetap sama gitu. Nah, jadi ATM yang benar adalah yang mengubah inspirasinya itu jadi benar-benar berbeda. Bahkan kalau kalian nggak lihat inspirasi ini, mungkin ada yang lihat ini terus kayaknya nggak ada mirip-miripnya sama ini. Ya, emang ini ATM gitu ya. Nah, jadi itu yang benar untuk ATM. Nah, jadi itu aja sebenarnya materi hari ini. Kita bakal balik ke pertanyaan tadi. Di antara 2 poster ini, menurut kalian mana yang bagus dan kenapa? Itu boleh kalian jelaskan di kolom chat. Atau mau ngomong langsung untuk sih. Yuk, aku tunggu jawabannya ya. Oke, teman-teman, gimana nih? Udah ada yang tahu jawabannya belum? Buat yang udah tahu jawabannya, bisa raise hand, kemudian nanti open mic jika udah aku persilahkan. Oh, ini udah ada yang jawab nih, Kak. Dari Verlin. Dan wah, banyak banget. Bagus yang kanan, Kak. Kenapa nih kok bagus yang kanan? Ada yang bisa jelasin? Saya mau menjelaskan. Oke. Iya, silahkan. Jadi yang kanan itu kenapa lebih bagus? Kalau menurut saya, itu fokus poinnya lebih jelas. Kan itu tentang pizza. Yang ditampilkan itu pizzanya. Jadi pelanggan itu lebih bisa cepat memahami maksud dari poster yang kanan. Terima kasih. Oke, betul banget. Dan kayak yang tadi aku sampaikan juga kan, ini tuh gambar nyata. Nah, kalau yang kiri tadi kan ilustrasi. Jadi orang nggak bisa membayangkan ini sebenarnya pizzanya bentuknya seperti apa gitu. Oke, itu satu poin benar. Ada lagi? Gimana teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Oh, ini ada jawaban dari Immanuela di kolom chat. Yang kanan, Kak, karena lebih menggugah selera dan maaf. Karena bisa dilihat dari umur berapa aja, mungkin segmentasinya kali ya. Iya betul, target audiensnya. Iya betul. Oke, benar, ada lagi? Dari tas Kia di sini dia memilih yang kanan karena yang kanan itu RGB, itu kan buat di-share di sosial media, Kak. Sedangkan yang sebelah kiri itu CMYK, jadi itu buat dicetak. Apakah benar nih, Kak? Tahu dari mana itu? Sebenarnya aku nggak bisa sih mendeteksi ini tuh pakai mode apa bikinnya. Karena kalau udah jadi hasil, kita tuh sebenarnya nggak bisa lihat. Cuman yang bisa lihat itu si pembuatnya. Misalnya nih, awal desain aslinya ini tuh merahnya merah tua. Kenapa sampai sini jadi merah muda? Nah, tapi kalau kita sebagai bukan yang bikin kan nggak tahu. Aslinya itu warnanya sebenarnya apa gitu. Nah, jadi kayaknya kalau itu kita nggak bisa tahu sih kalau sebagai pengamat gitu ya. Oke, aku lanjut lagi ya, Kak. Di sini di kolom chat ada yang jawab oleh Verlin Laura. Dia memilih yang kanan karena detail penjelasannya dan ada kontak personnya, jadi lebih informatif. Nah, betul. Itu sih yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kalau kalian perhatiin yang kiri, itu sebenarnya kan template ya yang disediain sama apa tuh 1, 2, 3 RF.
Nah, jadi di situ tuh isinya cuma lorem ipsum, dan nggak ada nomor telepon, nggak ada alamat. Terus kita mau ngubungin pizzanya itu kemana gitu ya. Padahal itu kan satu hal yang penting, kayak percuma gitu, posternya udah bagus-bagus, tapi pas orang mau order, nggak bisa karena informasinya itu nggak ada gitu. Jadi sia-sia. Dan itu benar. Ada lagi? Oke, ini ada lagi nih Kak. Oleh Zulita Mega, dia memilih yang kanan karena yang desain kanan ini mulai dari width space, tipografi, sampai detail-detailnya itu lebih tepat dari yang dijelasin Kak Vini tadi. Nah, betul. Yang kiri kalau kalian perhatiin itu kan nggak ada white space-nya sama sekali ya, jadi nggak ada ruang bernapas. Cuman ya masih oke, masih bisa dilihat. Nah, terus yang untuk hierarki tadi, itu benar juga, yang kanan itu hierarkinya lebih bagus. Karena benar-benar jelas yang mana judul, yang mana detail, dan yang mana detail yang lebih kecilnya lagi. Nah, kayaknya udah cukup, dan memang benar-benar jawabannya itu benar semua. Dan kalau misalnya ada yang merasa kiri lebih bagus, itu juga nggak ada yang salah. Karena balik lagi, selera orang itu beda-beda. Jadi bisa jadi ada yang lebih suka poster itu pakai ilustrasi aja deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah gambar langsung, nggak penting juga. Atau kayaknya lebih enak lihat yang penuh-penuh gitu daripada yang kosong-kosong. Nah, balik lagi itu kan selera. Jadi bebas aja sih. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ya, cuman ini untuk pengetahuan aja, kayak dasar-dasar desain itu sebenarnya yang benar seperti apa. Itu, nah itu aja untuk materi hari ini. Untuk penutupnya mungkin ya desain aja dulu, nanti kita tinggal revisi aja. Mau benar, mau salah, bikin aja dulu, nanti tinggal revisi. Toh bisa revisi kan. Oke, balik lagi ke moderator. Oke, keren banget kan tadi buat yang mau mulai desain mungkin bisa aja langsung mulai dulu revisi kemudian ya. Kadang-kadang saya juga takut gitu direvisi, tapi lama-lama ya revisi adalah makanan sehari-hari anak orang-orang desain, bener kan Kak? Oke, selanjutnya sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya sama Kak Vini, bisa raise hand, kemudian open mic jika sudah dipersilahkan, atau dapat bertanya melalui room chat Zoom. Untuk pertanyaan sendiri akan terdiri dari 2 sesi, di mana satu sesinya akan terdiri dari 2 pertanyaan. Oke, gimana teman-teman? Udah ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, mungkin aku yang tanya kali ya, Kak. Aku mau tanya nih, Kak Vini kan founder dari create.id, dan itu desainnya tuh macam-macam ya kalau aku lihat, mulai dari logo, terus ada desain sosial media, poster, dan lain-lain. Nah, buat idenya sendiri, Kak, itu dari mana sih, Kak? Kalau misalnya stuck gitu, apa yang Kak Vini lakukan? Sebenarnya platform Crack itu bukan murni aku desain sendiri. Nah, jadi benar-benar kalau misalnya nih ada klien yang lagi nyari logo, jadi awalnya itu awal tercetusnya itu kan dari pas aku bikin konten gitu. Terus banyak juga kreator-kreator desain yang bikin konten juga. Nah, dan keahliannya itu beda-beda. Ada yang di logo, ada yang di 3D, ada yang di ilustrasi, dan akhirnya kepikiran nih. Dan banyak juga dari mereka yang kayak, gimana sih sebenarnya cari-cari klien kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah bangunlah platform itu untuk sama-sama bantu nih. Jadi antara bantu desainernya dan juga bantu kliennya untuk saling menghubungkan lah. Soalnya kadang-kadang ada kliennya datang cari logo, padahal bukan bagian aku gitu, bukan karena aku. Jadi takut juga kalau mau bikinnya nanti hasilnya itu kurang. Jadi akhirnya cari yang benar-benar desainer logo untuk bantu si kliennya. Jadi akhirnya adalah itu. Nah, terus kalau ide sendiri, sebenarnya kalau aku pribadi itu jarang yang jarang yang carinya ke situs. Nah, justru ide itu bisa datang dari hal-hal yang kita lalui sehari-hari. Contohnya nih, kita lagi jalan-jalan ke mall atau kemana gitu. Terus ke tempat makan, itu kan biasanya ada menu atau ada brosur-brosur yang dibagiin. Nah, itu kan sebenarnya di dalamnya itu ada desain. Nah, itu aja yang diperhatiin. Kayak kenapa sih menurut kita posternya ini bagus atau enggak? Terus
Terus bagusnya itu kenapa, enggaknya kenapa. Nah, itu tuh bakal jadi sumber perpustakaan sendiri buat kita gitu. Nah, jadi sebenarnya cari ide itu sesimpel ya jalannya aja hari-hari biasa gitu, tapi diamatiin kayak semua hal yang kita lihat yang ada desainnya gitu. Terus kalau misalnya tapi kalau misalnya memang udah kayak gitu terus tetap kayaknya idenya belum cukup gitu, itu bisa cari di situs-situs yang kayak Dribbble atau Instagram atau Google, itu kan nggak banyak juga. Dan ya udah tinggal di ATM lagi aja. Jadi idenya dekat sama kehidupan kita ya Kak sebenarnya, nggak usah nyari jauh-jauh. Oke nih Kak, ini di room chat udah ada pertanyaan dari Muhammad Tirta Febiansyah. Saya bacakan ya Kak. Kak izin bertanya, cara yang baik untuk membuat tipografi itu gimana sih? Kadang aku bingung pakai font yang mana, kombinasinya gimana, dan nggak tahu peletakannya. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, kalau misalnya untuk tipografi, untuk jenis font sendiri itu kan ada banyak. Mulai dari serif, atau sans serif, atau dekoratif, atau handwriting, itu kan ada banyak. Nah, caranya itu kalian bisa bandingin dulu. Masing-masing jenis font itu ada sifatnya masing-masing. Contohnya, kalau misalnya font yang nggak ada tanduknya, yang bulat-bulat doang, kayak contohnya tulisan Zoom ini yang ada di chat. Nah, itu kan nggak ada tanduk-tanduknya. Nah, ini lebih bagus untuk tulisan-tulisan panjang. Nah, jadi kenapa rata-rata chat itu pasti fontnya kayak gini. Atau untuk bikin laporan, atau untuk bikin, pokoknya semua yang panjang-panjang deh. Nah, itu bagusnya pakai font-font yang nggak ada tanduknya, karena dia lebih enak di mata. Jadi mau dia panjang, mau dia pendek, itu enak di mata. Nah, jadi kalau untuk font-font yang ada tanduk, contohnya adalah di mana ya? Jadi kita share screen aja. Oke, kalau untuk font sendiri kalian bisa cari di Google Font sebenarnya, karena Google Font itu udah gratis untuk personal maupun komersial. Jadi mau kalian untuk pribadi atau untuk jualan, itu boleh banget pakai font-font yang ada di Google Font. Nah, terus Maaf untuk peserta, mic-nya bisa di-mute ya. Masih gini aku Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, kategorinya kan ada banyak. Mulai dari serif, sans serif, display. Nah, kita coba satu-satu. Nah, yang pertama ada serif. Serif itu yang ada tanduknya yang tadi aku bilang. Nah, jadi ini tuh lebih cocok untuk judul. Jadi jangan di paragraf, karena lebih boros lah untuk kita lihatnya. Terus yang kedua ada sans serif. Sans serif ini yang tadi nggak ada tanduk. Nah, jadi ini tuh lebih enak dipakai kalau di paragraf. Nah, jadi kalau yang kalian mau bikin tulisan panjang-panjang itu lebih bagus pakai yang sans serif, karena dia lebih enak dilihat. Terus kalau misalnya display ini kan lebih beragam. Nah, ini lebih ke untuk desain yang kalian cuma ada satu kalimat atau dua kalimat. Jadi contohnya nih, kalian lagi bikin posternya Star Wars. Itu kan judulnya satu doang tuh, Star Wars gitu doang kan. Itu kalian bisa pakai display karena lebih ini lebih fun. Nah, jadi lebih kesannya itu hiburan, bukan yang fokus untuk membaca kayak koran atau kayak majalah. Nah, kalau kayak koran itu biasanya judulnya dia bakal pakai ini, dan untuk paragrafnya penjelasannya bakal pakai yang seperti ini. Itu untuk buku, koran, majalah, biasanya kayak gitu. Nah, terus untuk handwriting ini lebih ke untuk hal-hal yang estetik, atau misalnya cuma untuk brand, atau cuma untuk tanda tangan, itu kalian bisa pakai yang ini. Nah, jadi kalau untuk paragraf jangan pakai yang ini, karena sakit mata lihatnya. Itu untuk handwriting. Terus kalau monospace ini mirip sih sama yang dia itu ada tanduk tapi nggak semuanya ada tanduk. Nah, kalau kalian lihat L-nya itu ada tanduk, tapi yang lainnya tuh nggak ada. Nah, jadi itu dia lebih random, tapi ini jarang dipakai, dan ini biasa dipakai untuk hal-hal yang bau-baunya vintage atau kayak old fashion gitu. Nah, jadi kayak ada jarak-jarak antara hurufnya,
atau tulisannya itu lebih kayak yang zaman dulu lah gitu, kayak yang pakai mesin tik. Nah itu untuk monospace. Jadi itu aja sih yang kalian perhatiin. Jadi kalau kalian mau pakai untuk judul, bisa handwriting atau display atau yang serif. Tapi kalau untuk isi lebih bagus yang sans serif. Gitu. Oh, oke, Kak. Di sini ada pertanyaan lanjutan juga dari Immanuela. Halo Kak, berarti Times New Roman itu juga cocoknya yang pendek-pendek ya Kak? Padahal kan biasanya kita laporan kan pakainya panjang Times New Roman. Times New Roman digunakan di laporan itu adalah sebuah aturan kan ya. Dan ya karena itu memang udah dari dulu. Jadi sampai sekarang pun tetap melekat. Tapi kalau sebenarnya kalau di dunia desain itu nggak seharusnya yang itu tuh pakai untuk panjang. Cuman untuk ukuran Times New Roman dia masih oke untuk dibaca panjang karena mungkin antara kita udah kebiasa atau memang udah aturannya seperti itu. Nah tapi kalau untuk desain kalau kayak laporan itu kan sebenarnya bukan desain jatuhnya, tapi memang tulisan. Nah jadi kalau untuk desain jangan ikutin aturan yang kayak laporan gitu. Nah jadi sama sih kayak misalnya kalau di Word kan kita kadang-kadang disuruh spasinya cuma 1 gitu kan. Nah kalau di desain kita lebih bebas. Jadi benar-benar disesuaikan sama user itu enaknya lihatnya seperti apa sih gitu. Oke, buat Immanuela jadi desain sama laporan itu tetap beda ya. Oke Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Galuh. Dari Universitas Diponegoro, mau tanya nih Kak, cara mengetahui harmoni warna bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, kalau menurut aku pribadi harmoni warna itu paling gampangnya kalian ambil yang satu tingkat. Jadi misalnya kalau pastel semuanya. Jadi kalau jangan satunya pastel, terus satunya yang mencolok banget. Nah itu pasti udah nggak harmonis tuh warnanya. Jadi kalau memang pastel, ya udah biru pastel, merah pastel, kuning pastel gitu. Kalau memang yang mencolok, ya biasanya mencolok itu cuma dipakai satu aja. Misalnya mau yang mencolok tuh merah, ya udah satu aja merahnya. Jangan merahnya mencolok, kuningnya mencolok, hijaunya mencolok, itu benar-benar pasti udah nggak harmonis juga. Jadi kalau antara harmonis warna itu mungkin lebih ke kalian bisa coba desain dulu, terus tanya ke orang, menurut kalian ini oke nggak sih di mata? Nah, tanya aja antara 3-4 orang. Kalau memang sebagian besar bilang itu oke, ya harusnya nggak ada masalah gitu. Atau kalian bisa ngambil dari desain-desain yang udah ada. Misalnya nih, kalian lihat desain di Instagram, oh ini kayaknya warnanya bagus dan harmonis menurut kalian. Itu aja warnanya dipakai. Warnanya aja ya, jangan desainnya juga diambil. Oke. Sebenarnya udah 4 pertanyaan ya Kak, tapi karena waktunya masih banyak, jadi aku lanjutin buat Q&A-nya. Nah, selanjutnya ada Natasha Aulia dari IPB, izin bertanya, gimana cara kita pede dengan hasil desain sendiri? Soalnya terkadang ada niat untuk membuka bisnis hasil karya kita, tapi akhirnya mikir lagi, kayak nggak pede gitu sama hasil desain kita sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, ini kayaknya banyak sih yang alamin. Bahkan aku sendiri juga ngalamin. Cuman bedanya ada orang yang nggak pede tapi tetap jalan aja gitu. Nah, kenapa harus tetap jalan? Karena seiring berkembangnya waktu, skill kita juga bakal meningkat. Jadi nggak apa-apa gitu awalnya jelek. Kayak mungkin awalnya cuma yang pesen itu teman-teman doang atau keluarga doang. Dan dilanjutin aja sampai dapat klien yang benar-benar dari luar gitu. Nah itu kalau nanti udah kebiasa pasti nggak pedenya itu hilang sendiri. Atau mungkin nanti ada yang tiba-tiba ngomen, ih desainnya bagus sih, itu pasti meningkatkan kepercayaan diri kita gitu walaupun cuma 2 kata gitu doang. Nah dan perlu kalian tahu kalau misalnya nggak ada orang yang lahir langsung jago. Jadi dia pasti mulainya dari nol. Dan bahkan mungkin orang-orang yang kalian lihat sekarang udah sukses, itu pasti mulainya dari nggak pede dulu. Dan bedanya kalau dia dulu nggak pedenya nggak jadi mulai, mungkin dia nggak jadi sekarang. Nah itu sih yang harus diingat. Jadi nggak apa-apa, nggak pede itu wajar-wajar aja sih. Ya namanya pasti banyak yang lebih jago daripada kita gitu ya. Apalagi di sosial media atau di e-commerce itu pasti rame banget. Tapi ya balik lagi kalau kita nggak mulai dari nol, kita nggak bakal sampai ke tahap, nggak sampai angka 10-nya kalau nggak dari nol. Nah, jadi tetap harus mulai aja dulu, coba aja dulu kalau memang
sampai udah lama nih, misalnya kayak 5 bulan atau 1 tahun, tetap nggak ada hasil, itu baru saatnya kita pikir lagi, jalan apa sih yang bisa kita tempuh lagi selain ini gitu loh. Jadi jangan juga dipaksa kayak udah 2 tahun jalan nggak ada hasil, ya udah mungkin memang bukan takdirnya kita di sini gitu loh. Jadi harus ini juga sering-sering evaluasi. Kenapa sih kira-kira nggak bagus? Kenapa sih kira-kira orang suka gitu. Nah, itu tadi buat Natasha, practice make perfect. Bener nggak sih, Kak? Betul. Kalau kita nggak mulai duluan, terus kapan gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Nabilatul Humaida. Izin bertanya, Kak, pembuatan desain feed atau poster online kan harus menggunakan format RGB ya, Kak? Namun, mengapa waktu kita membuka di handphone satu dengan handphone yang lain warnanya jadi beda? Itu faktor apa ya? Faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Karena saya sering mengalami hal tersebut, mohon penjelasannya. Oke, kalau untuk HP, masing-masing HP itu punya resolusi layarnya masing-masing. Jadi ibaratnya ada yang HP-nya itu udah mirip sama laptop warnanya. Ada juga yang memang masih ketinggalan, dan itu wajar sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk itu. Pasti warnanya ada yang beda. Mau kita usahain gimana pun, pasti antara masing-masing HP itu beda-beda warnanya. Apalagi merek juga makin lama makin banyak gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua memang bisa jadi dari aplikasinya sendiri itu beda juga. Jadi contoh nih, antara iOS sama Android, itu kalau kalian lihat Instagramnya itu kadang-kadang update-nya beda. Nah, jadi antara memang fitur dari aplikasinya belum memadai kayak gitu, atau memang dari HP-nya memang display-nya itu resolusinya beda. Jadi itu juga harus diketahui, dan kita nggak bakal bisa sih mau nyamain semua jenis device itu sama resolusinya, nggak bisa. Jadi nggak apa-apa kalau memang warnanya tuh beda di HP-HP lain. Jadi kalau bisa, tapi tetap sih walaupun bisa warnanya beda, kalau memang warna aslinya itu bagus, di tempat mereka juga bakal bagus walaupun warnanya mungkin beda dikit gitu. Oke, gitu ya tadi jawabannya Nabilatul Humaida. Jadi itu bukan kesalahan dari kitanya, tapi memang device-nya masing-masing. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Rafli. Saya mau tanya Kak, gimana cara Kak Vini untuk menentukan elemen support supaya desain itu nggak terlalu ramai atau desain itu simple? Terima kasih Kak. Oke, kalau cara aku nentuin sebenarnya kadang-kadang misalnya nih aku udah nambahin elemen supportnya, aku coba hide lagi elemennya, terus aku munculin lagi. Mana sih yang lebih bagus? Apakah sebelum ada elemen ini atau sesudah? Nah itu aja yang diperhatiin. Kalau memang kayaknya sesudah, ya udah elemennya dipertahanin. Tapi kalau kayaknya elemennya malah bikin jelek gitu ya udah tinggal hapus. Nah contohnya itu aku pernah bikin poster untuk Garnier. Nah ini kan sebenarnya aslinya itu yang penting cuma si ininya doang ya, cuma pencuci mukanya. Tapi akhirnya ditambahin elemen air, elemen lemon, sama daun-daun. Padahal sebenarnya itu juga nggak terlalu penting gitu. Kalau hilang juga, ya orang tetap tahu lah ini Garnier gitu ya. Tapi ya balik lagi ini untuk bikin kesan lebih hidup gitu loh. Kayak seolah-olah kita tuh foto langsung di sini. Dan ada, bener-bener ada lemonnya, bener-bener ada daun-daunnya, dan ada si Garniernya, dan juga ada air-airnya ini sendiri. Nah, gimana cara kalian bikin nggak terlalu ramai itu, tetap kasih white space. Jangan sampai gara-gara ada elemennya, white space-nya itu hilang semuanya. Nah, itu pasti udah jadinya rame. Terus yang kedua, elemennya itu yang penting-penting aja, yang kayaknya memang, kalau ini kan memang ingredients pentingnya si Garniernya ini. Nah, jadi kalau misalnya, contohnya yang nggak terlalu penting, misalnya nih, kalian di sini masukin apa ya, spons gitu, itu kan sebenarnya nggak nyambung sama Garniernya, nggak ada hubungannya sama Garniernya. Tapi mau kalian jadiin support itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi diperhatiin lagi. Ada nggak sih sebenarnya elemen support yang lebih penting lagi daripada yang kalian pakai? Nah, jadi nggak perlu semuanya benar-benar dimasukin. Yang penting hasilnya itu kelihatan enak aja, enak dilihat. Nah, kalau kalian bayangin nggak ada supportnya ini, kosong banget gak sih? Cuman background sama cuci mukanya doang. Kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, jadi elemen support itu
bisa kalian pakai kalau memang desainnya itu elemennya dikit doang. Kayak tadi, contohnya cuma ada foto produknya. Itu kan sedikit banget. Nah, jadi perlu untuk elemen support. Tapi kalau kayak misalnya poster acara nih, itu kan pasti udah banyak tuh isinya, entah foto lah, nama pembicara lah, terus ada ini lagi, brand-brand support, itu pasti udah rame banget. Jadi itu kayak nggak perlu lah ada elemen support gitu. Jadi kita dalam memulai desain harus masukin elemen-elemen utamanya dulu kan ya Kak, baru elemen supportnya yang bakal kita tambahin di akhir kalau dirasa masih kurang. Oke, gitu Rafli. Oke Kak, sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya lagi dan waktunya juga sudah terbatas. Mungkin untuk sesi Q&A akan kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan pertanyaan teman-teman terjawab di sesi Q&A dan materi dari pada pagi hari ini. Nah, memasuki acara selanjutnya ada sesi penyerahan plakat kepada Kak Vini yang sudah menjadi pembicara di pelatihan desain 2021 kita pada pagi hari ini. Untuk penyerahan kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Vini untuk materinya pada pagi hari ini yang insightful banget buat teman-teman yang baik udah pernah desain atau mau mulai belajar desain. Selanjutnya, kayaknya kurang ya teman-teman rasanya kalau kita pesertanya belum ikut foto sama Kak Vini. Yuk teman-teman, kita on cam sebentar buat foto bersama. Mungkin untuk sesi dokumentasi aku serahkan pada panitia yang bertugas untuk memberi aba-aba. Apakah ada? Gimana panitia? Apakah sudah siap? Oke. Yang lain bisa on cam dulu. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Nada. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Vini buat materi pada pagi hari ini. Boleh dong teman-teman kasih reaction-nya, kasih jempolnya buat Kak Vini. Nah, buat Kak Vini, saya mewakili panitia pelatihan desain 2021 dan teman-teman peserta mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vini yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga. Buat Kak Vini bisa dilanjutkan untuk melanjutkan kegiatannya. Oke, thank you. Oke.
Oke, baik teman-teman. Setelah kita mendengarkan materi dari Kak Vini dan setelah ada sesi Q&A tadi, selanjutnya kita akan masuki sesi video tutorial. Di video tutorial ini kita akan belajar cara membuat poster komersil menggunakan aplikasi Photoshop. Gimana nih teman-teman? Udah siap belum? Oke, pastinya udah siap dong ya. Oke, langsung aja kepada panitia yang bertugas untuk dipersilakan share screen. Selamat Creativers, jadi di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya bikin poster komersial di Photoshop. Nah, hasil akhir dari tutorial kali ini adalah kalian bakal menghasilkan sebuah poster yang bisa kalian post ke sosial media untuk promosi produk kalian. Contohnya seperti ini. Kali ini kita bakal bikin study case-nya adalah untuk promosiin sabun cuci mukanya Garnier. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk aset-asetnya aku udah cari dan aku bantu kumpulin dan udah aku masukin ke drive juga. Jadi nanti kalian bisa akses folder ini, bisa cek linknya di caption. Oke, ini kalian boleh download dan boleh pakai. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Jadi nanti yang mau kita bikin itu seperti ini hasil akhirnya. Dan ini aku udah coba tadi. Dan sekarang kita bakal bikin yang baru. Kita bikin dulu new, terus kalian lihat aja ukurannya. Jadi tergantung kalian mau pakai untuk gimana. Jadi kalau yang kali ini itu untuk di-post di Instagram. Jadi pakai formatnya Instagram yang portrait. Kita create aja. Nah, kalau sudah, kita bikin dulu background-nya. Jadi kalau kalian perhatiin, ini kan background-nya pakai gradient. Nah, caranya kalian Ctrl J untuk bikin layer baru. Terus, kalian tinggal pergi ke efek, terus klik yang gradient overlay. Nah, ini yang tadi sih tanda tadi udah bikin. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Pertama kalian pilih aja dulu warnanya. Warnanya di sini aku pakai biru muda. Terus untuk yang di tengahnya lebih muda lagi. Nah, jadi ini kalian bisa tentuin aja. Kalau kalian bukan buat Garnier, ya udah kalian sesuai sama warna brand kalian. Ya. Nah, itu untuk warna. Di situ kalian perhatikan di sini. Kalau aku reverse, itu dia tukar. Pokoknya yang di dalam jadi di luar, yang di luar jadi di dalam. Nah, jadi kalian bisa tentuin aja yang mana yang kalian mau pakai. Terus untuk scale ini, dia yang dalamnya itu mau sebesar apa atau sekecil apa, gitu. Nah, itu kalian set aja sesuai kesukaannya masing-masing. Nah, kalau sudah, berarti background-nya udah selesai. Terus kita bakal masuk ke step foto produknya. Nah, jangan lupa kalian download dulu. Ini aku udah bantuin crop sekalian. Jadi awalnya itu fotonya gini. Terus aku bantu crop dan aku hilangin noise-nya. Kalian masukin aja ke sini. Terus nah, kalau sudah, kalian bisa ke sebelah sini. Terus pilih yang fue atau saturation. Setelah itu, klik yang ini untuk pilih warna. Jadi bagian mana yang mau kalian ubah warnanya gitu. Terus jangan lupa klik ini untuk nge-clip ke foto tadi. Nah, baru kalian pindah-pindahin aja. Kalian lihat warnanya itu bakal berubah. Nah, ini gunanya tuh kayak ngasih supaya biar dia lebih menyatu aja ke background-nya. Nah,
Jadi kesannya tuh fotonya tuh nggak kita curi gitu, tapi kita foto sendiri, kita edit. Gitu. Nah kalau udah selesai, kita masukin lagi elemen selanjutnya yaitu si lemon. Masukin aja ke dalam dengan cara tarik. Nah terus kalau kalian perhatiin, ini kan fotonya tuh masih ada putih-putih kayak gini. Terus juga ininya berantakan. Nah kita bakal perbaiki itu semua karena ya percuma pakai Photoshop kalau misalnya kita nggak perbaiki hal-hal yang harusnya diperbaiki. Nah caranya adalah kalian pergi ke sini, terus di select subject yang ada di sini. Kita tunggu aja. Nah kalau sudah, dia bakal nge-select ke bagian yang seharusnya subjeknya. Tapi ada bagian-bagian yang belum, dan itu bisa kalian ini caranya kalian pilih ini, terus tekan shift untuk plus. Tengok itu kan ada nambah kan, ada icon plus. Nah baru pelan-pelan aja, yang penting pasti ya, biar hasilnya itu rapi. Nah kalau sudah, yang bawahnya lagi. Oke, nah kalau sudah begini, kalian tinggal kontrol D lagi untuk duplikat yang tadi. Nah ini kan udah bersih, sekarang tinggal rapiin yang di sini. Caranya adalah kalian bisa pakai konten. Nah kalian tinggal lihat bagian sini. Jadi kalian tinggal klik ke sini, terus tinggal brush aja ke bagian yang mau kalian perbaiki. Nah ini ada agak berantakan, nggak apa-apa, itu biasanya. Nah kalau misalnya udah, kan tinggal perbaiki dengan cara bagian yang tidak rapi. Nah begini berarti ya udah beres, lemonnya udah rapi. Memang itulah power of Photoshop. Habis itu kalian Ctrl P dan kalian kecilin aja, terus letakkan di sini ukuran sama contoh tadi. Jadi dia sampai D, ya kalian kecilin aja. Nah kira-kira begini, nggak perlu sama perikap apa. Oke, ntar. Nah kalau sudah, kalau kalian merasa ini kayaknya gambarnya nggak terlalu menyatu sama posternya, yang kalian bisa tambahin lagi brightness atau contrast. Habis itu jangan lupa di create mode seperti tadi. Lalu kalian bawah-bawahnya, kalian lihat sekarang kan ada pixelnya, jadi kalian coba-coba aja yang mana yang paling mantap. Nah kalau sudah, kita lihat lagi apa yang bisa kita kerjain, yaitu kita bisa nambahin daun-daun ini. Nah caranya adalah kalian tinggal tarik juga sama kayak tadi, terus kalian kecilin aja dan pindahkan ke sini. Oke, so far so good. Kalau sudah, kita lihat lagi apa yang bisa kita kerjain, yaitu kita samain juga warna si daun-daun ini. Nah, kita bikin warnanya itu lebih hidup gitu loh, kayak walaupun ini adalah kepalsuan tapi nggak apa-apa. Sama juga itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bakal duplikat ini. Nah, kita duplikat saya Ctrl C dan Ctrl V. Nah, itu kan tinggal pindahin ke bawah. Terus Ctrl T dan kalian klik
kalian tinggal pindahin aja ke bawah. Nah, ini untuk bikin efek bayangan gitu. Nah, caranya kalian kecilin opacity-nya. Bisa di kisaran 30. Nah, kalau sudah, kalian bisa perbaiki bagian-bagian yang harusnya nggak kelihatan. Karena kan ini bayangan kan, jadi ya saya ngikutin yang aslinya. Nah, caranya kalian pilih yang di Garnier-nya tadi, terus delete saja. Delete di bagian yang harusnya tuh nggak ada tampak Garniernya. Jadi kayak kan ketutup sama si jeruk. Kita kecilin biar lebih gampang. Kira begitu. Terus gelondongnya juga harus kita hapus. Kira-kira aja sih, soalnya orang juga nggak bakal lihat yang detail banget, apalagi kalau di sosial media kan nggak bisa di zoom gitu. Nah, tapi kalau kayak di buku mau dicetak itu harus detail banget sih, karena orang bisa lihat. Nah, kalau sudah ya udah berarti itu udah jadi bayangan. Terus kita bakal tambahin SMP air seperti kalian bisa ambil airnya, terus letaknya sesuaikan dan pindahkan dia ke paling atas karena kita mau bikin kesan bentuk itu, jadi kayak ada cikatan-cikatan di samping. Nah, setelah itu kalian tinggal ganti juga berarti kayak lebih hidup gitu. Nah, kalau sudah kalian tinggal hapus di bagian-bagian yang kalian nggak mau kelihatan airnya. Kalau kita ada kurangnya, terus tinggal delete aja. Nah, di sini berarti udah selesai. Tinggal satu sentuhan lagi untuk bikin ini lebih realistis, yaitu dengan cara kasih shadow di bawahnya. Nah, caranya kalian bikin dulu layer baru di bawah ini. Baru kontrol. Nah, di situ kalian bisa ambil brush, terus kalian klik kanan. Nah, awalnya tuh dia bentuknya bulat gini, kalian bisa bikin jadi oval. Nah, setelah itu kalian tinggal ganti warnanya jadi warna hitam. Kenapa? Nah, kalau sudah, kalian tinggal ganti-ganti di sini aja opacity-nya mau diturunin. Terus ininya mau bikin jadi yang hard atau yang soft, itu kalian bebas. Nah, kalau sudah, berarti udah selesai yang kita mau bikin untuk sekarang. Oh ya, ada yang kurang, kalian belum masukin logonya. Kita tarik aja sampai tadi itu. Yang bisa dikecilin dan pindahin ke bawah. Tada, kalau gini berarti udah selesai. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin teks kayak yang di contoh, kalian tinggal blok dulu semuanya, kecuali yang layer pertama, terus Ctrl T, dan kalian bisa kecilin untuk pindah.
Setelah itu kalian bisa masukin teks. Yang bawah ini kalian bisa bikin ukurannya itu di ukuran 23 piksel atau di 4 sudah benar. Terus kalian tinggal ubah warnanya ke merah. Nah, kalau sudah tinggal pilih aja ke tengah, dan kalian bisa kasih sentuhan asin. Nah, kasih warna. Struknya kita hilangin, terus pindahin ke bawah teks. Nah, maka kita sudah selesai mendesain sebuah poster untuk produk Garnier yang Nah, kalian juga bikin versi kalian, jangan sama produknya. Kalau bisa kalian bikin untuk produk kalian sendiri atau untuk produk siapa gitu. Nah, terus yang perlu kalian pahami di sini adalah konsepnya, bukan benar-benar detail step by stepnya sampai angka-angkanya, sampai kode-kodenya gitu ya. Jadi yang penting kalian paham dulu konsepnya, terus baru kalian bikin versi kalian sendiri dengan produk yang berbeda. Itu baru yang namanya belajar. Jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian udah selesai, kalian udah bikin, boleh banget share ke Instagram dan tag Instagram aku Design-nya. Siapa tahu setelah kalian desain ini datang satu klien yang mencari jasa kalian. So, good luck, dan semoga video ini bermanfaat. Pencet tombol like kalau suka dengan video atau tutorial seperti ini, dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video baru. I'll see you on the next video. Bye-bye. Oke, teman-teman, tadi barusan kita udah nonton video tutorial yang udah disiapin sama Kak Vini. Buat teman-teman yang tertarik buat nyoba, bisa ikutan nyoba buat bikin desainnya dengan mungkin produk yang lain kali ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Yang pertama ada tips membuat poster. Kita harus, yang pertama ada mudah dilihat, jangan sampai desain kita itu buat mata sakit ya. Yang kedua ada kita harus memperhatikan visual dan ruang seperti white space dan focus point. Yang ketiga harus memperhatikan tipografi dan font yang kita gunakan, serta memperhatikan hierarki dari pesan dan tulisan dalam poster yang atau desain yang kita buat. Kemudian yang terakhir, aturan warna. Kita untuk menentukan warna desain, kita dapat menggunakan aturan 60-30-10 serta memperhatikan psikologi warna dari desain yang kita buat. Kemudian Kak Vini juga memberikan tips cara ATM yang benar, di mana biasanya kita dalam mendesain, untuk belajar desain kita tentu menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ATM yang benar itu bukan menjiplak, tetapi mengubah inspirasi yang kita temukan itu menjadi berbeda. Seperti mulai dari mengamati inspirasi dan menemukan bagian-bagian yang penting dari desain tersebut. Kemudian kita meniru atau mengambil bagian yang kita suka dari desain tersebut. Dan terakhir kita harus memodifikasi unsur-unsur tadi menjadi berbeda atau mengembangkan lagi unsur-unsur yang udah kita temukan.
Oke, itu aja teman-teman kesimpulan dari aku selaku moderator. Terakhir, sebagai output dari pertemuan kita pada pagi hari ini, ada penugasan yang diberikan dari LPM Potot, di mana untuk ketentuan desain, tema dan isi desain itu bebas, terserah teman-teman, sekreatif teman-teman, atau barangkali dari uji coba ini, kan desain teman-teman ini bisa lebih dikenal lebih luas lagi ya. Kemudian untuk ketentuan ukuran desainnya, ukuran A4 dengan format file nanti akan diberitahu oleh MC dan akan di-share di WA group. Oke, baik teman-teman, karena sesi materi dan Q&A pada pagi hari ini sudah selesai, saya selaku moderator memohon maaf jika selama saya jadi moderator pada pagi hari ini terdapat kesalahan atau hal yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun tidak. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kanuha. Gimana nih teman-teman tadi materinya? Pasti seru banget dong, dan kita juga berharap ilmu yang diberikan oleh Kak Vini tadi dapat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Selanjutnya apa lagi nih, Kak Icika? Nah, selanjutnya ada sesi pemberian plakat untuk Kanuha selaku moderator. Silakan dari media untuk share screen plakatnya. Baik, terima kasih banyak untuk Kanuha udah menyempatkan waktu buat mengisi acara kami sebagai moderator. Sekali lagi, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Icika. Oke, mungkin untuk Kanuha, kalau ada acara lain boleh meninggalkan acara, tapi kalau mau di sini aja boleh, monggo kita lanjutin bareng-bareng, oke? Selanjutnya apa lagi nih, Kak Icika? Kan tadi udah materi. Nah, ada apa lagi sekarang? Nah, dari tadi kan kita udah fokus banget nih. Sekarang kita refreshing dulu kali ya. Kita bakal main games ini. Game apa tuh? Kali ini kita bakal main kuis. Tapi tenang aja, kuisnya dijamin gampang dan nanti yang menang bakal dikasih saldo buat 2 orang dengan skor tertinggi. Nah, seru banget kan? Buat media, boleh dong share screen kuisisnya. Linknya udah diinin belum ya? Buat teman-teman silakan masuk ke link kuisnya ya. Nanti yang masuk ke link kuis yang udah dikirim sama panitia di room chat, terus nanti masukin kodenya. Kodenya yang ada di di screen. Jangan lupa join ya teman-teman, lumayan loh nanti yang skor tertinggi bisa dapat hadiah. Waduh, lumayan banyak nih Kak yang masuk ke room-nya nih. Ayo join lagi.
Sambil nunggu yang lain join nih, Kak. Kayaknya enaknya kalau kita yang nanya dulu nggak nih ke pesertanya? Boleh. Kalau aku lihat dari yang tadi nanya nih, kayaknya yang paling semangat tuh lumayan banyak sih. Coba nih Muhammad Tirta yang tadi tanya, gimana? Seru nggak webinarnya? Apa yang didapat? Apa bisa on mic? Oh, seru nih Kak katanya. Banyak info, dapat wawasan baru juga, dan lebih kenal dengan dunia grafis gitu. Kalau dari Kak Nadia sendiri gimana nih sebagai MC-nya? Seru sih ya tadi dari Kak Vini. Materinya tuh sebenarnya buat kita yang benar-benar nggak tahu apa-apa soal desain itu tuh jadi tahu lah, kita jadi ngerti gitu ternyata desain tuh sebenarnya nggak asal gitu loh. Sebenarnya tuh ada yang benernya harusnya kayak gimana gitu, ya nggak sih? Iya, bener banget. Dan kataku juga ini gampang dimengerti sih, soalnya ini emang baru dasar banget, dan kalau kalian mau coba-coba, boleh banget nanti ikut penugasannya, nanti bisa di-submit di Google Form-nya. Nah, sekarang udah lumayan banyak nih Kak ikut, udah 60-an. Dimulai aja atau gimana nih? Oke, kita tunggu sebentar lagi ya sampai 9.30. Ayo semuanya yang belum join dulu. Bentar lagi mau ditutup nih, bentar lagi mau kita mulai kuisnya. Lumayan loh dapat saldo. Kayaknya masih kurang banyak sih Kak. Gimana kalau kita nunggu sampai 9.40? Kira-kira kelamaan nggak? 9.35 kali ya, kita tunggu 5 menit lagi aja. Boleh, boleh, boleh. Ayo teman-teman masih bisa join nih. Lumayan loh. Gampang kok kuisnya. Kali aja kan hoki dapat saldo. Ini by the way ada yang udah kepikiran belum buat penugasan kira-kira mau bikin apa? Iya nih teman-teman, ada yang mau nyobain nggak buat ikut penugasannya? Lumayan Coba loh. ya, ya. Coba ya tulis di kolom chat gitu. Siapa yang mau ikut? Kira-kira ada yang mau menceritakan mau bikin apa nanti? Oh, ada yang nggak sabar. Kak, start. Waduh. Udah excited banget nih kayaknya. Ntar keburu lupa ya materinya. Oke.
Oke, ada pertanyaan nih dari Melisa. Kak mau tanya, untuk penugasannya apakah boleh menggunakan aplikasi editing seperti Canva atau harus sesuai sama yang software kemarin di-share? Gimana tuh, Kak? Kalau buat aplikasi editingnya, bebas sih mau pakai apa aja, nggak harus kayak Adobe Photoshop atau yang udah pro-pro gitu. Kalau pakai Canva juga boleh banget. Ini ada yang tanya juga dari Valih Winardi, mau tanya Kak, yang penugasan itu untuk semua atau orang tertentu? Itu semuanya boleh ikutan. Semua boleh ikut bikin desain, terus kirim, nanti ada linknya kok, link pengumpulannya. Nanti dinilai langsung sama Kak Vini. Waduh, udah banyak yang ini nih nungguin buat dimulai. Gimana nih, Kak? Apa dimulai aja sekarang? Kita mulai aja kali ya. Kayaknya udah banyak juga sih. Oke, boleh nih, Kakak Media boleh dimulai. Oke, Media.